Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran teknik dasar otomotif untuk program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Materi yang pertama itu adalah materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama tentang lambang K3. Nah, ini lambangnya bisa dibaca dan dipahami bahwa lambang K3 ini memiliki arti ya, memiliki makna. Kenapa harus warna hijau? Ya, karena hijau itu menandakan selamat. Kenapa harus ada palangnya? Karena menandakan bebas dari kecelakaan. Kenapa harus roda gigi? Karena roda gigi itu menunjukkan kesegaran jasmani dan rohani. Ada warna putihnya, bersih dan suci, dan ada gigi yang jumlahnya 11. Itu adalah 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu maknanya. Kemudian yang harus dipahami berikutnya adalah definisinya. Definisi dari keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah suatu usaha untuk menghasilkan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan dan aman bagi para pekerja. Oke. Kemudian tujuannya di sini ada 3 ya. Yang pertama itu melindungi tenaga kerja ya. Yang kedua menjamin keselamatannya. Yang ketiga memelihara sumber-sumber produksi ya. Nah, sehingga nanti bisa digunakan secara efisien. Ini ada beberapa undang-undang yang harus dihafal, dipahami ya, bahwa keselamatan kesehatan kerja ini diatur dalam undang-undang. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kesehatan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, kemudian ini harus dipahami bahwa di dalam lingkungan kerja itu akan menimbulkan potensi bahaya. Nah, potensi bahaya itu apa? Potensi bahaya itu adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Nah, dari sumber potensi ini, ya, bisa kita lihat bahwa sumber potensi ini ada 3. Ada teknis, ada lingkungan, dan manusia. Nah, ini harus dipahami bahwa potensi bahaya tidak hanya sekedar dari lingkungan atau manusia, tapi perihal teknis pun bisa menjadi bahaya. Contohnya adalah teknis yang berhubungan dengan misalnya ketika bekerja menggunakan alat, bagaimana teknis menggunakan alatnya. Misalkan kunci, bagaimana cara memegang kunci yang benar. Karena kalau kunci dipegang tidak benar, maka akan menyebabkan bahaya atau salah memutar dan sebagainya. Nah, begitupun dengan jenis potensi bahaya ini ada beberapa potensi bahaya ya, diantaranya ada yang fisik, kimia, biologis ya. Ini bisa di searching langsung, banyak sekali. Misalkan bahaya kimia itu dari cairan. Seperti kita ketahui bahwa di otomotif itu menggunakan banyak cairan. Ada cairan rem, cairan radiator. Nah, kemudian ada juga cairan untuk washer dan cairan-cairan yang lainnya. Nah, termasuk juga ada bahaya fisik. Ya. Bahaya fisik yang jelas terasa oleh fisik. Jadi seperti ini yang disebut dengan potensi bahaya di lingkungan kerja. Oke, begitupun dengan kecelakaan kerja. Ya. Jadi kalau ada potensi bahaya maka akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, dibaca bahwa definisi kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur. Nah, jadi memang kecelakaan itu seperti itu, tidak pernah diduga, tidak ada yang mau, tidak ada yang berharap. Termasuk kejadian yang near miss gitu atau hampir celaka. Nah, ini juga bisa dikatakan hampir celaka ini termasuk dalam kecelakaan kerja ya, meskipun tidak cedera ya, tapi hampir near miss gitu. Oke, berikutnya ada penyebab kecelakaan kerja ini ada unsafe act dan unsafe condition ya. Kalau unsafe act itu adalah kelalaian diri, misalkan melamun ya,
atau tidak mengindahkan instruksi dan yang lainnya. Atau unsafe condition, di mana kondisi mesinnya tidak aman, lingkungan kerja tidak aman. Ya pada intinya penyebab-penyebab kecelakaan kerja ini akan mengakibatkan berbagai macam kecelakaan kerja yang mungkin saja ringan, mungkin kemudian sedang, atau juga kecelakaan yang berat. Nah, tapi satu hal yang harus dipahami bahwa kontribusi terbesar penyebab kasus kecelakaan kerja itu adalah berasal dari faktor kelalaian atau unsafe act, ya. Itu sebesar 88%, kemudian ketidaklayakan properti 10%, dan faktor lainnya sebanyak 2%. Ini menurut H.W. Hendricks, ya, sebagai seorang pemerhati, ya, yang menemukan teori domino, efek domino kecelakaan kerja. Gitu. Jadi di sini ada jenis-jenisnya. Misalkan kecelakaan kerja ringan itu perlu pengobatan maksimal 2 hari. Ya. Yang sedang itu lebih dari 2 hari. Dan kalau yang berat itu bisa mengalami kegagalan fungsi organ. Gitu kira-kira. Oke, ini ada alat pelindung diri untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ya. Bisa dilihat ada helm, ya, kemudian ada safety gloves, ya, safety glove gitu ya, safety glass, itu kacamata, kemudian sarung tangan, apron dan yang lainnya. Ini banyak sekali bisa di Google kalau APD itu. Ya, termasuk di otomotif ini kita harus banyak menggunakan APD, ya. Di antaranya adalah sarung tangan, safety shoes atau sepatu safety, kemudian kacamata, masker, dan bahkan bila diperlukan itu adalah helm. Oke, kemudian kita juga membudayakan 5R, ya. Tujuannya satu, intinya adalah untuk keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan tempat kerja. Ya. Kemudian bisa kita lihat 5R itu apa saja: ringkas, rapih, rawat, rajin. Nah, ini 5R. Ya. Ini juga sama, bisa lebih lanjut dilihat di Google. Kemudian ini contoh-contoh saja penerapan 5R biar kelihatan rapi dan tentu safe, ya. Safe location, lokasi yang aman seperti ini. Kemudian kalau terjadi kecelakaan pun kita harus menyiapkan P3K, ya, ini sudah tidak asing. P3K itu kotak yang isinya ada obat, perban, gunting dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk meringankan, ya. Jadi meringankan rasa sakit korban, ya. Mencegah cacat, mencegah infeksi, dan itulah mencegah kematian, ya, sebelum kemudian korban tersebut dibawa ke rumah sakit. Oke, juga ini ada kewajiban pengusaha, ya. Ini biar tahu saja wawasan bahwa pengusaha itu punya kewajiban-kewajiban, ya. Di antaranya ini, gitu. Oke, kemudian ini ada makna rambu di tempat kerja, ya, ada tanda-tandanya kalau bahaya seperti apa, ya. Seperti misalkan titik kumpul ini masih sering kita lihat kalau misalkan kita nanti suatu saat kunjungan industri. Ini tanda-tanda seperti ini pasti ada. Nah, termasuk yang ini, ya, label kemasan yang sering ada di perusahaan, khususnya mungkin untuk bahan-bahan kimia. Kewajiban tenaga kerja itu banyak sekali sebetulnya, ini hanya contoh saja dicantumkan, ya. Jadi tadi ada kewajiban pengusaha, nah ternyata ada juga kewajiban tenaga kerja. Di antaranya adalah menggunakan APD, ya. Kemudian memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan, dan seterusnya. Nah, terus ada syarat dasar dari K3. Ini syarat-syaratnya sesuai dengan acuannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Cukup banyak syarat dasar dari K3, ada mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah mengurangi pemadam kebakaran, dan sebagainya. Oke, termasuk ini lanjutannya. Oke, kurang lebih seperti itu materinya, ya. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja agar kita terhindar dari kecelakaan yang tentu saja kita tidak harapkan. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.